Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Gitu teman-teman, hari ini Singapura mendung. Ya, aku kasih lihat khususnya di Bukit Timah ya, nggak tahu di tempat lain nih. Aku kasih lihat mendung, mendung, mendung. Tuh ya teman-teman, mendung ya tuh mendung, mendung dan sepi ya, panas, mendung. Tuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini di Singapura itu akan share kepada teman-teman ada beberapa teman yang masih di PT dan bertanya. Dan untuk di bulan suci Ramadan ini selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya ya. Semoga puasanya dikasih kelancaran dan sampai akhir nanti. Amin. Oke, jadi ada yang bertanya, ada yang nge-DM kayak gitu. Mbak, kalau waktu puasa kayak gini, boleh puasa nggak sih kitanya di kerja dengan majikan? Oke, di sini aku akan kasih penjelasan kepada kalian secara detail ya. Jadi buat kalian yang baru saja nonton videonya Inem, yang baru saja ketemu videonya Inem, tolong jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Karena Inem di Singapura itu menyajikan berita-berita atau hal-hal tentang pertikaian di Singapura khususnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Oke, jadi nggak berlama-lama, gini aja ya. Jadi ada beberapa sih Bu, tapi yang aku rangkum cuman boleh puasa nggak sih kalau kita kerja dengan orang Cina kayak gitu. Kalau Melayu nggak usah diragukan lagi lah ya ceritanya tuh. Kalau kalian mendapatkan majikan Melayu, pasti diperbolehkan sholat, puasa kah, itu pasti 100% digaransi kalian boleh kayak gitu. Namun kalau kalian mendapatkan majikan India, bule ataupun Cina itu tergantung pada kepribadian majikan masing-masing ya. Ada yang respect memperbolehkan, ada yang terang-terangan tidak boleh berpuasa kayak gitu ya. Jadi terus ada juga yang mbak-mbak gitu biasanya memang tidak diperbolehkan berpuasa namun dia diam-diam juga berpuasa kayak gitu. Itu pun kalau keadaan fisiknya itu mampu ya. Karena ada beberapa majikan, bahkan teman saya di atas juga tidak diperbolehkan puasa kayak gitu. Karena ada beberapa majikan itu mengkhawatirkan kalau kalian puasa itu kerja kalian tidak maksimal. Kalau kalian tidak memiliki atau mempunyai energi, kerja kalian akan lelet lah. Takut nanti kalau pingsan lah, tidak punya tenaga kayak gitu ya yang mereka takutkan kayak gitu. Terus ada lagi jenis majikan yang seneng kalau kamu tuh nggak makan. Jadi mereka nggak perlu repot-repot kasih jatah buat kalian ya, gitu-gitu tuh ada, termasuk majikan aku ya. Baik sih baik tapi pelit, itu aja sih kayak gitu. Jadi seneng kalau pembantunya tuh nggak makan gitu karena jatah porsinya itu berkurang kayak gitu teman-teman. Ada tuh yang majikan kayak gitu. Dan ada pula majikan yang terang-terangan kamu boleh berpuasa, boleh sholat sesuai dengan agama kalian, agama kamu. Itu ada yang majikan seperti itu. Jadi kalau ditanya boleh puasa apa enggak, itu random ya teman-teman ya. Jadi jenisnya ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang seneng kayak gitu ya, tergantung kayak gitu. Namun kalau memang badan kita, fisik kita kuat untuk berpuasa, meskipun nanti nggak diperbolehkan puasa, kita bisa lihat suasana lah ya, pinter-pinternya kita kayak gitu. Karena ada juga teman di atas itu sama majikannya juga memang tidak boleh berpuasa. Namun dia ya mungkin ya dia kepingin lah ya, kan namanya juga seorang muslim kayak gitu. Dia melanjutkan tetap berpuasa secara diam-diam kayak gitu. Terus ada lagi juga temen juga benar-benar tidak boleh berpuasa, takutnya kalau kamu nanti pingsan nggak punya tenaga kayak gitu. Jadi makan pun juga dilihat sama majikannya, kamu itu benar-benar makan nggak berpuasa kayak gitu ya. Jadi tipe-tipe orang itu berbeda-beda, nggak bisa
samakan ya teman-teman ya. Begitu juga dengan sholat, sholat pun kayak gitu. Ada yang terang-terangan boleh, ada yang terang-terangan nggak boleh. Karena dulu itu aku pernah ada temen, majikannya ini seorang, dia tuh jaga nenek kayak gitu. Dia memang benar-benar nggak boleh berpuasa karena kenapa? Waktu malam-malam ada suatu kejadian kayak gitu. Waktu malam-malam nggak boleh sholat, maksudnya maaf, nggak boleh sholat karena ada suatu kejadian dulunya itu si jaga nenek kan ya. Nah, jaga nenek itu terus tiba-tiba dia sholat tahajud, malam-malam sholat tahajud kayak gitu. Karena di dalam ada nenek, dia sholat tahajudnya di ruang tamu. Setelah sholat, waktu ruku dan berdiri, neneknya itu keluar mau kencing kayak gitu. Tiba-tiba ada putih-putih nongol, takut gitu. Akhirnya neneknya itu pingsan dan akhirnya kena jantungnya itu berdebar secara kenceng banget kayak gitu. Ya akhirnya masuk hospital kayak gitu. Dan sejak itulah itu si teman aku itu karena diganti kan, pembantunya yang lama itu tuh diganti, terus ada yang masuk, akhirnya neneknya terang-terangan memang bener-bener kamu nggak boleh sholat di rumah itu kayak gitu ya. Puasa pun juga sama, ada beberapa orang yang boleh, ada yang nggak, ada yang seneng kayak gitu. Tergantung kamu nanti dapat majikan yang tipe yang mana ini kalian itu kayak gitu. Terus lagi, ya begitulah teman-teman ya kiranya. Jadi buat kalian yang masih penasaran boleh berpuasa apa enggak, itulah jawaban dari saya kayak gitu ya. Semoga informasi atau sharing dari Nemi itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.